Nah, kita membutuhkan plastik es atau plastik yang bertekstur itu sangat kenyal, gampang melar gitu ya kalau ditarik ya. Dan jangan sampai mencari yang rapuh. Tek, langsung kita pegang menggunakan tangan. Dan kemudian kantong plastik ini dapat kita jepit seperti ini. Dan kemudian dapat kita tarik secara perlahan. Nah, ini yang sudah berhasil ya. Nih, ini yang sudah berhasil. Jadi untuk bagian atas yang menjulang ini nanti akan mati biasanya, dan ketika sudah pecah tunas seperti ini maka dia ini udah aman dan ini bibit sudah siap untuk kita pindahkan. Ini memang harus diketahui oleh banyak orang karena memang udah saatnya saya membuka semuanya. Yaitu bagaimana caranya kalau kita menanam singkong roti seperti ini ya, atau mungkin singkong keju, supaya hasilnya itu umbinya itu bisa sebesar dengan singkong karet. Nah, maka kita harus melakukan treatment. Karena jika kita biarkan, maka hasilnya ya sama saja dengan kebanyakan orang pada umumnya menanam singkong. Nah, ini sesuatu yang hanya membutuhkan kecermatan sedikit. Jika kita hobi dengan singkong roti, maka untuk batang bawahnya kita membutuhkan singkong roti. Jikalau kita hobi dengan singkong keju, maka untuk bawahnya ini membutuhkan singkong keju. Nah, demikian juga selanjutnya. Cara memilih batang bawah itu harus betul-betul dipastikan memiliki kerapatan dari bekas pelepah ini. Karena ini akan sangat menentukan sekali umbinya itu akan banyak. Lalu kemudian ukuran batang, carilah batang yang sudah berukuran jumbo. Ini pondasi awal untuk di bagian bawah. Lalu untuk bagian atasnya kita membutuhkan singkong karet atau singkong yang berjenis karakternya itu umbinya besar-besar. Nah, cara memilih entres yang benar itu seperti ini ya. Tidak terlalu mudah karena kalau mudah nanti bisa mengering. Jadi kita mencari di pangkal seperti ini, di pangkal cabang ya, yang betul-betul dia memang sudah kuat. Lalu kemudian bekas pelepahnya ini harus yang rapat seperti ini karena memungkinkan nanti untuk okulasi sambung pucuknya itu jelas memungkinkan untuk hidup. Nah, fungsi dari entres ini adalah untuk mendapatkan hasil yang jumbo. Jadi singkong yang dihasilkan itu kecil atau besarnya itu bergantung dari entresnya ini. Kalau cabangnya terlalu banyak seperti ini kita dapat menguranginya. Entres yang paling bagus itu seperti ini ya. Jadi ini sudah tidak membutuhkan untuk yang menjulang ke atas ini. Jadi langsung saja kita lakukan pemangkasan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jelas-jelas nanti akan tumbuh. Tidak perlu panjang-panjang karena nanti kalau panjang-panjang bagian atasnya pun dia akan mengering. Perlu diperhatikan karena rumusannya adalah mata ini bertemu dengan mata yang ada di bawahnya. Maka kita harus betul-betul mempelajarinya. Lihat ya, cara memotongnya itu seperti apa. Jadi kita cari bagian yang betul-betul rapat seperti ini. Dan ini untuk di bagian bawah langsung saja kita buang. Karena ini juga bengkok ya. Nanti malah tidak bisa rapat. Nah, seperti ini caranya. Dan untuk di bagian pelepah bagian bawah ini jangan sampai rusak. Biasanya kalau singkong kan bekas pelepahnya ini dia bertentangan ya atau berbalik arah seperti ini. Nah, cara memotongnya itu kita membutuhkan 2 cm saja dengan cara seperti ini. Jadi jangan sampai hilang. Jadi dikenakan sebagian saja dari matanya ini. Dan ingat harus mempergunakan pisau yang betul-betul tajam. Ini rahasianya seperti ini ya. Jadi dia harus betul-betul lurus. Kalau belum lurus seperti ini, maka kita harus mengupayakan supaya dia bisa lurus. Lalu untuk kebalikannya pun sama, kita harus melakukan penyayatan seperti ini dengan tujuan supaya nanti kulit di bagian bawah itu bisa menyatu. Nah, seperti ini ya. Ini sangat bagus sekali dan sudah dapat dipastikan kalau nanti dia akan hidup. Ini untuk entres di bagian atas seperti ini. Lalu untuk di bagian bawah ini, dari singkong keju atau singkong roti, kita jangan mempergunakan di bagian atas. Karena kalau di atas itu udah identik dengan
dehidrasi, penurunan kadar air sehingga dia mudah sekali untuk mengering. Saya pastikan kalau sambung pucuknya ini nanti di atas, sudah saya pastikan mati. Jadi kita cari yang aman seperti ini. Kita cari di bagian yang betul-betul masih segar, lalu kemudian kita lakukan ini penyayatan seperti ini ya. Jangan sampai dia terpotong secara menyeluruh. Lihat caranya seperti ini. Jadi kita pun cara memotongnya itu kita kenakan separuh ini saja. Jadi jangan sampai full ya. Jangan sampai full ke sana gitu. Jadi separuh gini aja. Oke. Tampak jelas ya di situ ya. Nah, cara memangkasnya seperti ini. Hati-hati karena nanti kalau bablas dia bisa terpotong dan akhirnya bisa mati. Nah, seperti ini. Oke, harus ekstra hati-hati memang ya. Nah, setelah seperti ini, maka kita harus mempertemukan dari mata ini bertemu dengan mata yang sudah kita potong ini tadi ya. Oke, ini mana ini kok nggak kelihatan? Oh ini ya, di bagian sini ya. Nah, ini mata ini harus bertemu dengan mata yang ini. Oke, seperti ini. Lalu jangan sampai terjadi kerenggangan, jadi harus betul-betul rapat seperti itu ya. Tidak boleh renggang. Karena kalau renggang sudah saya pastikan mati. Inilah manfaat dari penyayatan yang di bagian luar di sini supaya nanti bisa menyatu dengan kulit yang ada di luar di bagian bawah ini. Yuk langsung saja ini kita masukkan terlebih dahulu sampai betul-betul presisi seperti ini. Lalu kita membutuhkan kantong plastik. Nah, kita membutuhkan plastik es atau plastik yang bertekstur itu sangat kenyal, gampang melar gitu ya kalau ditarik ya. Dan jangan sampai mencari yang rapuh. Plastik es ini karena memiliki tekstur yang sesuai yang dibutuhkan ya. Sehingga ini banyak orang yang memanfaatkan plastik es ini untuk okulasi sambung pucuk. Caranya seperti ini, kita iris menjadi 2 bagian. Dan kemudian untuk di sampingnya ini pun sama, kita lakukan seperti ini ya. Nah, karena nanti kalau tidak kuat, maka akan bisa mati ini entresnya. Jadi rahasianya yang pertama adalah entres ini tidak boleh bergerak. Yang pertama, yang kedua entres ini tidak boleh terkena oleh air. Nah, langsung saja cara menyambungnya seperti apa ini saya akan lakukan biar tampak jelas sekali ya. Lihat. Dari sini ya, fokusnya ya, mata bertemu dengan mata, tek, langsung kita pegang menggunakan tangan, dan kemudian kantong plastik ini dapat kita jepit seperti ini, dan kemudian dapat kita tarik secara perlahan, supaya nanti entresnya ini tidak goyang gitu. Nah, lalu yang kedua ini tadi jangan sampai terkena air. Lalu pemirsa, kalau nanti sudah selesai ya, jangan langsung ditanam, tapi ditaruh dulu di tempat yang lembab, seperti itu. Ini betul-betul harus kita pastikan entresnya betul-betul tidak goyang seperti ini. Jadi kalau nanti mungkin tersentuh oleh binatang atau mungkin kesenggol oleh tangan itu jadi betul-betul dalam posisi yang aman. Nah, seperti ini. Setelah semuanya kita pastikan aman, plastik ini lalu kita tarik secara perlahan biar dia agak melar. Nah, seperti ini ya. Kemudian langsung ini kita lipat. Ini bertujuan untuk proses pengikatan. Pengikatannya itu kita dapat melilitkan dari bagian atas hingga ke bawah atau dari bagian bawah bisa langsung ditarik ke atas. Nah, ini saya kebetulan dari atas ya, langsung saya tarik di bagian bawah. Dan ini kita fokuskan di atas dari bekas pelepah tadi supaya tidak kemasukan air. Setelah kita lilitkan, kita masukkan di bagian bawah pelepah ini supaya nanti ini pun bisa merekat dengan sangat ketat sekali ya. Waduh, ini putus pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa, tenang saja. Hal seperti ini seringkali terjadi. Jika terjadi putus seperti ini, kita dapat menggulungnya kembali secara mundur supaya dia nih ada lebihannya seperti ini, dan kemudian langsung saja kita ambil antisipasi sebuah pengikatan karena nanti bisa kita susul dengan plastik yang baru seperti ini ya.
dan kita sisipkan dapat melalui bagian atas ataupun dari bagian bawah seperti ini. Nah, karena ini masih belum kuat, maka kita membutuhkan tambahan ya. Karena ini tadi plastiknya terputus, sudah tinggal ngikat malah terputus ya. Nah, seperti ini kita lilitkan, ini agak saya percepat ya, karena ini sudah tinggal pendoblan saja. Yang penting entresnya ini dalam kategori aman, tidak terkena air dan tidak goyang ketika terkena sentuhan. Seperti ini. Dan langsung saja ini kita lakukan pengikatan. Karena tadi sudah kita ikat sekali ya, kita dapat langsung ini mengikatnya dan hati-hati. Plastiknya juga udah stoknya lumayan agak lama ini lur, jadi agak rapuh ya. Nah, kita langsung dapat memasukkannya melalui bagian atas ataupun bawah dan kita tarik set seperti ini ya. Dan entres ini sudah tidak goyang lagi. Lalu bagaimana cara yang tepat naruh sambung pucuk okulasi seperti ini? Nah, ini yang sudah berhasil ya. Nih, ini yang sudah berhasil. Jadi untuk bagian atas yang menjulang ini nanti akan mati biasanya, dan ketika sudah pecah tunas seperti ini maka dia ini udah aman dan ini bibit sudah siap untuk kita pindahkan. Nah, cara naroknya seperti ini, kita harus menancapkan di tanah seperti ini dan jangan lupa lakukan penyiraman ya. Pada saat menyiramnya jangan sampai nanti entresnya bagian atas itu terkena. Jadi kita hanya boleh menyiram itu pada bagian akar ini saja. Pokoknya yang penting nyentuh aja dengan tanah seperti ini. Lakukan penyiraman dalam setiap harinya. Baik pemirsa, saya rasa ini sudah sangat mengedukasi sekali. Semoga akan bermanfaat untuk proses kedepannya, sehingga bercocok tanam singkong itu dapat menghasilkan umbi yang jauh lebih melimpah daripada umumnya orang menanam. Tentunya agar umbi singkongnya itu lebat, juga memiliki umbi yang jumbo. Nah, singkongnya itu singkong keju atau singkong roti, tapi memiliki ukuran yang sebesar dengan singkong karet ataupun singkong yang memang karakternya itu besar. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam budidaya tanaman singkong.